Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Jumpa lagi di channel CCTV Sip, sorotan informasi digital aset dan cryptocurrency. Kesimpang siuran informasi mengenai Pi Network. Apa itu Pi Network? Apa itu tujuan dari Pi Network atau visi? Ada juga kabar tentang Open Mainnet. Kapan Pi Network ini akan dilistingkan atau akan dinikmati oleh penambang petir di seluruh dunia. Ada yang bilang Pi Network tidak bisa menjadi mata uang kripto atau tidak bisa berada di pertukaran cryptocurrency. Apakah Pi Network bisa ditukar di exchange cryptocurrency di masa depan setelah Open Mainnet? Dan kapan informasi tentang Open Mainnet yang sebenarnya? Data resmi dari Pi-core Team selaku pihak developer yang bertanggung jawab di project Pi Network. Di sini saya akan ulas info data resmi dari core team atau Nicholas Kokalis yang berada di white paper. Ya, di sana ada roadmap-nya. Kita bahas pokok-pokok inti saja. Kapan Open Mainnet yang benar diinfokan dari pihak core team, dan apakah Pi Network itu bisa berada di pertukaran cryptocurrency pada masa mendatang. Simak terus videonya, kita akan ulas bagaimana Pi Network. Apa itu Pi Network? Apa tujuan Pi Network? Apakah Pi Network bisa ditukar di mata uang cryptocurrency di masa mendatang? Hadir di pertukaran cryptocurrency? Atau Pi Network hanya bisa ditukar barang dan jasa? Yuk kita simak ulasan berikut ini. Oke, langsung saja kita bongkar ya data yang real dari pemilik project atau core team ya sahabatku ya. Semua bisa membuka dan membacanya ya. Langsung saja di sini ada informasi mainnet di paling bawah kanan ini, kita klik di sini sahabatku. Oke, di sini ada tampilannya seperti ini, paling bawah di scroll ke bawah ya, ada bab buku putih. Langsung klik di sini, bab buku putih. Nah, di sini ada new white paper capture ya. Kalau kita bahas semua ini mungkin 2 hari nggak selesai ya. Ini tentang Pi ya. Di sini ada mainnet supply-nya semua ya. Di sini ada data-datanya yang 80% untuk community, core team 20%. Di sini ada semua tentang penambangannya, tentang teknologinya dan semuanya ya. Dalam white paper new-nya atau bab buku baru dari Pi Network ya, dari developernya langsung core team ya. Core team itu kelompok yang bertanggung jawab adanya project ini, dipimpin oleh Bapak Nicholas Kokalis. Kita akan mengambil sari intinya topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu apa itu Pi, tujuan Pi, visi Pi ya. Sama ya, tujuan dan visi Pi ini sudah kami terjemahkan. Masukan Pi ini dijelaskan adanya visi Pi Network ya. Visi Pi Network adalah untuk membangun ekonomi peer-to-peer dan pengalaman online yang paling inklusif di dunia, didorong oleh Pi, mata uang kripto. Nah, sekali lagi ya, mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia. Untuk mencapai visi ini penting untuk mengembangkan jaringan dan membuat Pi dapat diakses secara luas sambil menjaga keamanan blockchain dan kelangkaan Pi. Kemudian yang berikutnya token model dan mining Pi ya. Kita di sini ambil intinya saja yang sudah kita translate, terjemahkan di bahasa Indonesia. Perhatikan ini yang ada kotak saya garis merah sahabatku ya. Perhatikan bahwa Pi adalah cryptocurrency layer 1 yang berjalan di blockchain-nya sendiri. Yang dimaksud dengan token di sini ya, yang dimaksud token modelnya tadi seperti apa. Nah, ini punya blockchain sendiri. Pionir penambang petirnya bisa ngecek di Pi browser, di sana ada ya, ada di sana di blockchainnya Pi. Oke. Restriction in the English network ya. Ini yang terpenting sahabatku ya, tentang firewallnya Pi Network. Kita langsung terjemahkan biar teman-teman tahu, sahabat-sahabat pionir mengetahui ya. Ini data real resmi dari core team Pi Network ya, developernya langsung. Pembatasan dalam jaringan tertutup.
Sementara transaksi antara aplikasi Pi dan Payoneer dan transaksi Payoneer to Payoneer peer to peer itu sahabatku ya diperbolehkan dalam jaringan Pi ya. Enclosed network akan memberlakukan batasan seperti yang tercantum di bawah ini. Pembatasan ini pada tahap ini membantu menegakkan sifat tertutup dari jaringan. Nah, inilah yang dinamakan enclosed mainnet. Tidak akan ada konektivitas antara Pi dan blockchain lain atau pertukaran kripto. Mainnet hanya dapat diakses melalui aplikasi Pi Wallet dan Pi Browser. Blockchain mainnet akan dapat diakses oleh komputer manapun di internet, tetapi hanya melalui firewall untuk menegakkan aturan di atas. Hanya akan ada node tim inti di mainnet untuk memastikan bahwa firewall selalu ada. Jaringan tertutup akan mendukung kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekosistem Pi. Dengan demikian transaksi Payoneer to Payoneer dimungkinkan melalui Pi Wallet karena Payoneer yang sudah KYC akan dapat menggunakan Pi Wallet untuk bertransaksi di Pi. Perintis juga dapat menggunakan aplikasi Pi di Pi Browser ya, yang dapat mengakses mainnet melalui Pi Apps SDK dan Pi Blockchain API. Selama periode jaringan tertutup, aplikasi di browser Pi hanya dapat menggunakan API blockchain Pi yang masuk daftar putih oleh firewall untuk berinteraksi dengan mainnet. Penggunaan transaksi Payoneer to Payoneer, Payoneer to App, dan App to Payoneer berikut akan diizinkan. Nah, di sini sahabatku ya. Pertukaran Pi untuk barang dan jasa melalui aplikasi Pi. Kemudian pemindahan Pi antar pelopor barang dan jasa. Ini yang dilarang oleh core team saat enclosed mainnet ya. Ada firewallnya ya, peraturan yang harus ditaati. Pertukaran Pi untuk mata uang fiat. Pertukaran Pi untuk cryptocurrency lainnya. Transfer untuk Pi untuk janji fiat atau cryptocurrency lainnya di masa depan. Kami akan menegakkan batasan di atas dengan menambahkan firewall ke mainnet dan dengan menjalankan nodes mainnet secara eksklusif untuk periode sementara ini ya. Jadi untuk sementara ini di fase enclosed mainnet ini akan membatasi, menegakkan batasan ya. Tidak boleh melakukan pertukaran untuk uang fiat, tidak boleh untuk cryptocurrency. Oke. Tapi ini sementara ya. Node komunitas akan berjalan di testnet dalam periode jaringan tertutup. Kami akan terus menerapkan antarmuka dan perubahan lain pada node sebagai persiapan untuk periode jaringan terbuka, di mana node komunitas akan dapat berjalan di mainnet. Pembatasan jaringan agar tertutup akan dilonggarkan saat mencapai periode berikutnya, yaitu jaringan terbuka atau open mainnet. Nah, jadi saat ini memang dibatasi oleh core team ya, tetapi nanti setelah open mainnet, setelah jaringan terbuka, itu semua bisa. Kita lanjutkan lagi menuju ke periode jaringan terbuka atau open mainnet. Bergantung pada kematangan ekonomi jaringan tertutup dan kemajuan KYC. Periode ini dapat dimulai pada hari Pi 14 Maret 2022 ya, 2022 Maret bisa saja dimulai, bisa. Hari Pi itu ya, hari Pi Today itu ya 28 Juni 2022. Itu juga kemungkinan bisa ya, atau setelahnya ya. Jadi open mainnet jaringan ini terbuka, core team sendiri langsung di white papernya ini menyatakan kemungkinan bisa saja terjadi 14 Maret 2022, hari Pi Today 28 Juni 2022, atau setelahnya. Periode open network ya, open network ya, open mainnet lah kalau teman-teman bilang ya. Jaringan itu akan dibuka periodenya, berarti firewall pada periode enclosed network akan dihapus. Nah, firewall itu apa sih ya? Dinding pembatas itu kalau diterjemahkan ya, membatasi ya. Artinya apa? Pembatasan, peraturan dari core team ya.
Peraturannya tadi akan dihapus ya, memungkinkan konektivitas eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet, dan siapa saja yang ingin terhubung ke PayMyNet. Oke? Panggilan API tidak akan di firewall. Nah, terbuka untuk dunia. Dan pioneers akan dapat menjalankan PyNode dan layanan API mereka sendiri. Pioneer akan memiliki konektivitas dengan blockchain lainnya. Node komunitas juga akan dapat menjalankan MyNet. Nah, itu tadi sahabatku ya, sudah disimak sendiri semuanya bahwasanya PyNetwork itu adalah mata uang kripto ya, atau cryptocurrency bahasa Inggrisnya. Jadi sama seperti dengan Bitcoin ya, Ethereum seperti itu. Yang membedakan PyNetwork ini ditambang melalui handphone ya, digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia dari masyarakat biasa gitu. Jadi tetap aja mata uang kripto. Nah, yang terutama lagi ini yang membuat pionir itu masih pada bingung. Karena informasi-informasi tersebut ya, kalau ada yang bilang PyNetwork itu tidak bisa hadir di pertukaran mata uang kripto, itu berarti ada gangguan kejiwaan. Jadi begitu aneh gitu. Percaya mana sama yang memberitakan itu? Apakah itu PyNetwork asli? Jangan-jangan itu PyNetwork siluman. Jadi kita itu oke. Kita itu harus cerdas ya. Kita harus jeli. Semua bisa kok di situ melihat ya. Bisa membaca, menerjemahkan. Sudah teknologi canggih. Gitu. Makanya sahabatku tidak usah khawatir, ikuti saja gitu. Ikuti langsung ya data resminya dari core team ya, di aplikasinya itu ada, dibaca, diterjemahkan. Jangan ikuti informasi yang simpang siur itu. Nah, nanti pindah-pindah teman-teman ini juga jadi makin ikut gila. Kemudian ya, PyNetwork ini apakah bisa disiaskan ya, ditukar dengan dolar, euro, rupiah? Ya bisa. Kalau nanti sudah jaringan PyNetwork ini dibuka untuk ini ya udah open mainnet, itu akan berhadir di pertukaran juga gitu ya. Di pertukaran cryptocurrency juga ada. Di aplikasi Pi sendiri yang ikut di Hackathon Pi itu banyak yang Anda bisa belanja barang dan jasa, bisa tukar ke dolar, ke euro, ke apa saja ya. Yang penting itu masih bisa dan menggunakan dompet Pi ya, alamat wallet Pi, dan menggunakan teknologi blockchain. Siapa saja bisa sahabatku gitu. Jadi para exchanger ini nanti juga mendaftarkan Pi di pertukarannya gitu. Indonesia, pemerintah kita juga rencananya akan membuat exchange kripto resmi sahabatku. Jadi jangan salah persepsi, salah pemahaman ya. Tetap semangat keputir, jangan kendor. Apapun yang terjadi, berapapun harganya, ikuti iramanya ya, ikuti iramanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesia.